Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Rizky Berbadi dengan NIM 2022 11041. Di sini saya akan menjelaskan kasus decision making dalam manajemen yang dimana tugasnya itu diberikan untuk membuat PowerPoint dan juga penjelasannya. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu decision making. Nah, jadi decision making itu merupakan proses pemilihan terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tertentu, yang dimana dalam manajemen pentingnya decision making sangat tinggi karena akan menentukan arah organisasi, memecahkan masalah operasional, dan memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar analisis yang kuat. Nah, jadi pentingnya decision making dalam manajemen itu yang pertama dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan cara yang lebih efisien dan juga efektif. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengurangi ketidakpastian dalam menghadapi masalah ataupun suatu masalah yang kompleks. Kemudian yaitu meningkatkan efektivitas dan juga produktivitas organisasi dengan membuat pilihan yang tepat yang berdampak positif pada operasional. Dan yaitu jenis-jenis keputusan dalam manajemen. Yang pertama yaitu keputusan strategis, di mana keputusan tersebut merupakan jangka panjang yang berpengaruh besar pada organisasi. Kemudian yaitu ada keputusan taktis, keputusan jangka menengah untuk mendukung strategis besar dalam organisasi. Kemudian ada keputusan operasional, yaitu keputusan sehari-hari yang mendukung operasional harian organisasi. Kemudian yaitu ada tahapan dalam proses decision making. Jadi pertama kita itu akan melakukan identifikasi masalah. Di sini kita akan menentukan masalah ataupun tantangan yang perlu diselesaikan. Kemudian yaitu kita akan analisis alternatif, yang dimana kita akan mengidentifikasi berbagai opsi atau alternatif solusi. Kemudian yaitu yang ketiga, evaluasi alternatif, yang dimana kita akan mengevaluasi kelebihan dan juga kekurangan setiap alternatif. Keempat yaitu adalah pemilihan alternatif terbaik, dimana yaitu kita akan memilih solusi yang paling sesuai dengan tujuan organisasi. Kelima, kita akan mengimplementasi keputusan, yang dimana kita akan melakukan keputusan yang telah kita ambil. Yang keenam yaitu adalah evaluasi dan juga pengawasan, yang dimana kita akan mengevaluasi hasil keputusan, memastikan hasil itu sesuai dengan harapan. Kemudian di sini ada kasus studi decision making dalam manajemen. Yang pertama yaitu adalah studi kasus. Studi kasusnya yaitu pengambilan keputusan pada perusahaan manufaktur. Situasinya, perusahaan tersebut menghadapi masalah dalam memilih supplier bahan baku. Nah, alternatif masalahnya itu yang pertama itu adalah supplier lokal. Supplier lokal ini dia akan memberikan kualitas yang baik namun harganya lebih tinggi. Kemudian yaitu supplier luar negeri, dimana biayanya itu lebih murah tapi biaya logistik pengirimannya itu sangat tinggi. Kemudian yaitu ada supplier baru, yang dimana kita harus perlu investigasi terlebih dahulu. Kemudian keputusan yang diambil yaitu adalah memilih supplier yang memberikan keseimbangan terbaik antara harga dan juga kualitasnya. Analisa kasusnya, dimana yaitu adalah kriteria yang digunakan yaitu adalah kualitas bahan baku. Yang kedua, harga bahan baku. Ketiga yaitu adalah ketepatan waktu pengiriman. Proses pemilihannya kita menggunakan analisis SWOT untuk setiap alternatif, yaitu yang kedua yaitu decision metric untuk membandingkan pilihan. Hasil keputusan yang diambil dari contoh kasus studi tadi yaitu adalah perusahaan memilih supplier yang memenuhi kebutuhan kualitas terbaik dengan sedikit kompromi pada biaya, karena kecepatan pengiriman penting untuk menjaga stabilitas produksi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi decision making. Yang pertama yaitu ada lingkungan eksternal, yang dimana ekonomi, politik, teknologi. Kedua yaitu ada lingkungan internal, yaitu budaya organisasi, sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu ketersediaan informasi, yaitu data yang cukup untuk mendukung keputusan. Keempat yaitu ada gaya kepemimpinan. Gaya pemimpinan yang berbeda mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Kesimpulan dari tugas yang telah diberikan itu decision making dalam manajemen. Yang pertama, pengambilan keputusan adalah bagian krusial dalam manajemen. Yang kedua yaitu pentingnya menganalisis berbagai alternatif untuk memilih keputusan yang paling baik. Dan yang terakhir yaitu keputusan yang tepat dapat membawa manfaat jangka panjang bagi organisasi.
Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.